Ya, baik, saat ini kami dari grup Fokus Pantura mencoba mencepatkan untuk bersilaturahmi dengan salah satu pengusaha yang ada di wilayah barat Kabupaten Indramayu, yakni Pak Haji Rizky ya. Ya. Pak Haji Rizky Amali Rosadi. Mana perusahaan yang bergerak di bidang apa nih Pak Haji? Ini travel haji umroh. Travel Haji Umroh ya, Harun Bina Wisata ini Travel Haji Umroh. Nah, ngomongin tentang permasalahan travel ya di situasi Ramadan ini gimana nih tadi? Ya, alhamdulillah di Ramadan ini masih ada pemberangkatan jamaah untuk umroh spesial Ramadan, juga itikaf. Sampai Lebaran kita masih ada pemberangkatan jamaah umroh. Sampai Lebaran juga? Ya, masih ada di sana yang nanti pulang setelah Lebaran. Nah, ini perusahaan ini sudah berjalan berapa lama? Alhamdulillah sejak tahun 2016 kami berdiri sampai saat ini sudah kurang lebih 5.000-an jamaah. Oh, banyak ya. Alhamdulillah. Nah, terus gini Pak Haji nih, ini dengarnya Pak Haji juga kan masuk ke satu perkumpulan ya, ada himpunan itu yang dimana Pak Haji sendiri bergabung di sana. Iya, betul. Nah, nama himpunannya itu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Indramayu. Ini seluruh Indonesia sudah ada. Jadi yang menangani, menghimpun, kemudian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan para jamaah haji. Jadi masyarakat yang sudah pernah haji, dia akan otomatis bergabung menjadi keanggotaan IPHI. Alhamdulillah Indramayu ini ya berjalan. Kebetulan saya diamanahkan untuk jadi Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu. Betul. Terus kayak lihat ini kan di Harun Bina Wisata ini, saya dengar nih ada satu semacam organisasi atau apa yang disebut Gen Harum itu apa? Oh iya, Gen Harum itu sebenarnya nama foundation ya, yayasan Gen Harum itu kependekan dari panjangannya itu Generasi Harapan Umat. Oh, jadi saya punya yayasan yang namanya Yayasan Generasi Harapan Umat. Cuma karena versi milenial, karena pengelolanya, pengurusnya semua adalah ya usia-usia muda, anak-anak muda, jadi kita singkat namanya komunitas Gen Harum, Generasi Harapan Umat. Jadi keren ya. Ya, di Gen Harum itu menjadi holding, menjadi grup, di dalamnya ada Travel Harum ini juga dikelola oleh anak-anak muda juga. Kemudian warung kopi, kemudian juga tentu sekolah dari mulai tingkat SD sampai tingkat SMA. Ada di dalam juga ada boarding school juga. Dan rencana insya Allah tahun depan atau 2 tahun yang akan datang kita akan buat sekolah tinggi ekonomi Islam. Perguruan tinggi. Iya, perguruan tinggi. Dengan yayasan yang sama juga. Dengan yayasan yang sama. Termasuk komunitas-komunitas, ada komunitas pelajar, ada komunitas para trainer yang berkumpul itu di bawah Gen Harum. Ya tujuannya hanya ingin memberdayakan anak-anak muda Indramayu atau para pendidik, pengajar yang mereka punya potensi, kayak saya himpun. Alhamdulillah di Indramayu ternyata potensi ekonominya cukup bagus, kemudian juga membuka usaha apa saja di Indramayu ini, insya Allah berjalan kalau memanage dengan baik. Alhamdulillah saya juga sebagai pendamping kewirausahaan, program kewirausahaan sosial. Jadi ada ibu-ibu yang hanya jualan rumba, kemudian kami dampingi agar mereka bisa jualan bisa lebih besar lagi. Nah ini concern saya nih. Iya. Jadi di samping dengan pelayanan travelnya sendiri, pengembangan lain di bidang kepemudaan, pendidikan juga, kemudian UMKM juga. Betul. Nah ngomong-ngomong tadi saya tadi agak menangkap nih pembicaraan Pak Haji tadi, Indramayu ini punya potensi. Betul. Usaha apa aja di Indramayu ini bisa berkembang asal di manage dengan baik. Nah baru bicara manage ini kan otomatis ya. Iya betul. Erat kaitannya dengan permasalahan politik, permasalahan kebijakan pemerintah di Indramayu. Nah, pandangan Pak Haji sendiri gimana nih? Apalagi sekarang Indramayu udah lagi santer nih. Sebentar lagi kan kita ada pentas politik ya, pesta demokrasi pilkada nih.
Ini gimana nih situasi di Indramayu nih? Ya. Tadi ngomongin pengembangan potensi-potensi yang bisa berkembang itu. Iya, saya memang berharap sekali ini Indramayu ini ya sebuah kota yang punya potensi berkembang cukup luar biasa begitu ya, dari semua sektor lah. Dari mulai pendidikannya, ekonomi, sosial, termasuk juga tentu politik dan lain-lain. Kenapa? Ya saya lihat pertama dari mulai letak geografis Indramayu yang cukup potensial, kemudian orang-orang sudah banyak mengenal budaya Indramayu, jadi sudah mulai menjadi destinasi ya kunjungan kota lah ke Indramayu. Nah saya memang berharap siapapun nanti ya mungkin sekarang sudah mulai nih tahun-tahun politik sudah mulai banyak bermunculan orang-orang anak-anak bukan anak muda ya tokoh-tokoh gitu termasuk juga baik yang kalangan milenial ataupun yang sudah senior mereka sedang memperkenalkan diri ingin mengambil bagian sebagai calon bupati begitu kan. Kemudian ya saya ingin berharap kepada mereka atau siapapun pemimpin nanti yang terpilih agar bisa melihat Indramayu ini sebagai kota yang memiliki potensi yang luar biasa. Termasuk mungkin contoh di ekonomi begitu ya. Karena sekarang banyak apalagi ada ekonomi kreatif. Anak-anak muda Indramayu ini ternyata lebih potensi terpakai di luar kota Indramayu. Yeah. Mereka ada yang expert tapi tidak di Indramayu. Ada yang punya keahlian sukses dalam bidang apapun itu mereka tidak pulang di Indramayu, di luar. Yeah. Termasuk di pendidikan, ada yang jadi rektor, ada yang menjadi duta besar dan yang lainnya itu di luar. Nah, kita coba membuat potensi ekonomi itu di Indramayu dengan juga tentu mencetak, mengawal generasi-generasi mudanya ini maksudnya dalam kualitas pendidikannya dikuatkan. Kemudian pendampingan UMKM-nya benar-benar diseriusi, bukan hanya sebatas pelatihan UMKM tapi hanya sebatas menghabiskan anggaran tanpa ada pendampingan yang intens begitu dan lain-lain. Jadi menurut saya sampai saat ini saya masih ingin terus silaturahmi dengan para tokoh-tokoh yang ingin mengikuti kontestasi politik di tahun 2024 ini, ingin menyampaikan beberapa harapan, kemudian juga ingin bersama-sama berkolaborasi bahwa Indramayu dengan SDM yang cukup luar biasa, optimis agar bisa menjadi kota yang diperhitungkan dan menjadi kota rujukan dari segala bidang, termasuk di situ ada ekonomi, termasuk pendidikan dan lain-lain. Yang penting tokoh-tokoh ini yang ingin nanti tahun 2024 ini akhir ini mereka akan menjadi calon bupati atau calon wakil bupati ya harus serius gitu, menjalankan program kerjanya seidealis mungkin. Kemudian mampu dan mau berkolaborasi dengan para pihak yang punya kemauan serius untuk membangun Indramayu begitu. Tadi kalau kita lihat pemaparan dari Pak Rizky ini luar biasa ya, baik tentang permasalahan politik, kemudian permasalahan ekonomi, terutama masalah ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif ini kan harus bagaimana dan potensi untuk Indramayu ini luar biasa. Ya. Banyak orang-orang yang sukses di luar daerah. Kenapa sih mereka tidak kembali ke Indramayu? Kenapa mereka tidak mengejar bagaimana membesarkan Indramayu? Ya, gaungnya itu hanya ada di luar. Nah, ini satu permasalahan saya pikir untuk Indramayu sendiri yang mungkin tidak bisa membuka ruang, ya, tidak membuka ruang bagi mereka yang punya potensi. Nah, tadi pandangan dari Pak Rizky sendiri bahwa Indramayu punya potensi yang bisa digali baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Betul. Nah, artinya di sini kita melihat nih, dengan apa yang kita dengar, ya, maaf Pak Haji, ya, kami dengar nih udah dimunculin juga nih. Apalagi sekarang ini Pak Haji ada wacana bahwa Indramayu Barat ya, khusus Indramayu Barat punya potensi suara yang luar biasa. Nah, Pak Haji ini kan salah satu figur di wilayah Barat Kabupaten Indramayu, di mana kami dengar nama Pak Haji ini sudah mulai dimunculkan. Nah, kalau seperti itu gimana sih konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Haji sendiri? Bagaimana kesiapannya gitu kan? Tuh, jadi bukan hanya teori bahwa Indramayu itu bla bla bla, tapi paling tidak Pak Haji punya keinginan untuk bagaimana membesarkan Indramayu dengan terjun langsung di dalamnya. Ya, alhamdulillah. Ya, dari dulu sampai sekarang Pak Robi saya masih konsentrasi bagaimana terus mengangkat nama Indramayu pertama ya, bahwa Indramayu ini kota yang luar biasa, penuh dengan kekayaan lah gitu ya, punya potensi. Jadi Indramayu sebagai gadis cantik. Kemudian kita perkenalkan mulai dari
perfilmannya, seninya, potensi ekonomi dan lain-lain. Dan saya juga masih konsentrasi untuk menarik orang-orang Indramayu untuk bekerja, berkarya di Indramayu di sini. Misal kita buka unit usaha baru, kemudian kita buka rekrutmen, isinya adalah orang-orang Indramayu atau fresh graduate yang sudah lulus dari kampus luar, kemudian saya tarik untuk datang ke Indramayu. Saya nggak ambil dari yang lain kecuali dari Kabupaten Indramayu sendiri orang-orang. Ini tujuannya hanya untuk mengumpulkan semua orang-orang yang memiliki ide gagasan yang baik untuk berkumpul di Indramayu, kita bangun bareng di Indramayu ini. Kemudian ya soal isu rumor bahwa sudah mulai tersebut nama saya begitu. Ya saya karena memang sampai saat ini hanya fokus ke dunia pemberdayaan, pendidikan gitu, kemudian pendampingan kewirausahaan, saya hanya fokus ke sana. Adapun misalnya ada berita tentang itu mungkin opini dan gagasan orang-orang saja, teman-teman gitu yang mungkin punya harapan, punya ekspektasi kepada saya. Tapi sampai saat ini ya saya masih hanya fokus juga untuk lebih banyak sosialisasi, maksudnya bertemu dengan orang-orang yang kemungkinan mereka punya minat untuk menjadi calon begitu ya. Misalnya saya ketemu dengan para tokoh A, kemudian saya sampaikan harapan dan ekspektasi, ya kemudian mereka datang menerima silaturahmi. Kenapa? Karena ya kami hanya sebatas punya semangat yang kuat begitu ya. Ya sedangkan misalnya seandainya mungkin ada yang memang membujuk atau tadi meminang dan seterusnya, itu ya kami ya hanya ingin gitu harapan-harapan yang saya sampaikan itu kalau sudah mungkin klop gitu secara prinsip, kemudian secara mimpi visi misinya cocok ya chemistry-nya sudah cocok ya kita sama-sama berjuang untuk Indramayu, untuk memajukan Indramayu. Tapi ya sampai saat ini ya hanya fokus bekerja, kemudian juga memberdayakan. Tapi pastinya ketika ada yang berharap bahwa ada yang mendorong untuk Pak Haji Ritchie ini maju dalam pentas politik di November 2024 ini, siap belum ini? Ya, sampai saat ini masih ya betul, Insya Allah. Sampai saat ini masih terus menerima nasihat-nasihat, kemudian juga masih istilah kalau dianggap konsolidasi dengan para senior begitu ya, memberikan bekal-bekal yang cukup agar betul-betul menangani Indramayu ini atau misalnya nanti masuk ke dalam dunia politik ini harus benar-benar sudah matang. Jadi saat ini saya hanya fokus benar-benar berkolaborasi dengan siapapun itu yang ingin benar-benar mengembangkan Indramayu begitu. Kalaupun memang ada ya nanti interaksi sudah ada interaksi. Ya interaksi ya tadi silaturahmi sudah datang beberapa orang untuk memberikan nasihat bahkan mengajak. Tinggal bagaimana mohon Pak Robi dan yang lainnya mendoakan ya, agar ya secara umum pilkada ini benar-benar melahirkan pemimpin yang baik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Ya kalau dari pribadi saya apapun dimanapun ya saya akan totalitas menjadikan ya Indramayu ini ya menjadi kota yang punya potensi dan harus kita kembangkan bersama. Begitu Pak Robi. Jadi berbicara siap tidak siap sih, di situ siap-siap aja lah ketika ada yang meminang, ada yang menghendaki untuk itu ya. Hanya mungkin sekarang masih jadi pertimbangan. Iya, itu rahasianya Allah banget lah gitu ya. Kalau Allah menghendaki apa yang tidak mungkin begitu. Tapi pastinya masih konsen di pengembangan tadi ya, usaha, kemudian lembaga pendidikan yang lain-lainnya ya. Tapi interaksi ini sudah terjalin ya, dengan semua komponen, dengan semua kalangan, mungkin dengan elit-elit politik juga sudah ada komunikasi. Ya, sudah ada. Hanya belum terkonsentrasi untuk menjurus ke sana. Ya, belum. Tapi kalau yang datang untuk meminta, untuk mendorong sih sudah ada ya. Sudah ada. Ya. Bahkan mau siap merekomendasikan juga sudah ada. Jual mahal. Bukan. Sedang mempersiapkan mental, mempersiapkan semuanya ya gitu. Termasuk juga teman-teman kami yang saat ini mungkin di luar yang ingin mengembangkan gagasan idenya, silahkan dibuka secara melalui media, melalui Facebook, Instagram untuk memajukan Indramayu, berikan ide itu terbaiknya. Itu saja. Siap, Haji. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Kita juga mohon maaf nih udah ganggu ya. Yang berikutnya pada pemirsa bahwa
Pak Haji Rizky ini mengendaki bahwa bagaimana Indramayu ke depannya harus lebih baik. Bukan berarti sekarang tidak baik ya. Sudah baik. Sudah baik, tapi bagaimana akan lebih baik lagi. Tadi banyaknya figur-figur orang-orang Indramayu yang sukses di luar Indramayu, toh kenapa mereka tidak bisa membesarkan Indramayu secara langsung. Nah ini juga menjadi satu PR ya. Betul. Untuk tatanan pemerintah ke depan, karena dia juga menghendaki bahwa Indramayu ke depan akan lebih baik lagi, bisa mengakomodir semua aspirasi publik, aspirasi masyarakat dan dari semua kalangan, baik masyarakat kecil juga para pengusaha, bagaimana bisa berkembang usahanya untuk menjaring nanti ketenaga kerjaannya. Iya betul. Poinnya adalah pemberdayaan manusianya ini akan lebih baik lagi ya, dari semua komponen ya, baik sosial, ekonomi maupun juga dari pendidikan. Artinya di sini capaian target IPM-nya harus dikejar. Betul. Benar-benar dikejar. Nah, impact-nya ini untuk kesejahteraan bersama. Iya masyarakat itu. Oke, baik, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Haji Rizky Amali Rosadi, pemilik dari Harum Bina Wisata, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan untuk haji dan umroh. Juga beliau juga pengurus himpunan haji Indonesia di Indramayu. Kemudian dia juga bergerak di bidang pengembangan di lembaga pendidikan maupun pembinaan generasi muda. Adapun domisilinya ada di wilayah barat Kabupaten Indramayu. Makasih Pak Haji. Ya sama-sama Pak Ruby, terima kasih banyak Pak Dura. Luar biasa. Sukses ya sama-sama.